Gereja harus bisa mendorong anak-anak muda. Kita belajar dari itu semua. Saya mau bicara agak pribadi saya, Del saya tanpa sadar sebenarnya this is mystery of life lah. Waktu istri saya dengan saya bikin itu 22 tahun yang lalu, saya nggak bayangkan bahwa SMA Unggul Del itu menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Saya tidak bayangkan ITDL itu bagus. Dan sekarang mereka punya salah satu genome lab, genome sequencing lab terbaik mungkin di kawasan ini, itu di Humbang Hasadutan. Dan itu untuk pertanian, itu sudah jalan. Dan HKBP saya ajak untuk menjadi bagian itu. Dan itu menjadi program pemerintah saya buat. Nah, seperti ini menurut saya sangat bagus. Nah, HKBP, tapi saya sedih, itu Eporus belum pernah kasih speech di depan anak-anak SMA Unggul itu. Padahal mereka sekarang ada yang di Princeton, ada yang di Chicago, ada yang di Northwestern University. Itu semua anak dari kampung. Sekarang ada yang tadi ambil MBA di Harvard. Bapak Ibu, itu 95% adalah KBP. Tapi Eporus nggak pernah. Kalau menurut saya kalau Eporus sekali sebulan datang sana ngomong itu jemaat dia kok. Itu krem adalah kremnya orang Batak. Nah seperti ini kita harus dorong baik-baik, kita harus giring. Siapapun nanti Eporus, ini gembala bapak-bapak ibu sekalian. Ini anunya bapak-bapak dan ibu nanti yang jadi Eporus. Perhatikanlah ini, justru menurut saya sabatikal mungkin harus diberikan kepada program mereka. Oh enggak bayar kok, yang bayar kami kok. Itu pun susah. Jadi kalau saya mau unek-unek saya selama 15-20 tahun dengan HKBP saya nggak ngerti maunya HKBP itu kemana. Padahal itu adalah inti dari orang-orang Batak. The best of the best orang Batak ya di situ. Sekarang saya masukkan di Dewan Ekonomi, rektornya ITDL. Saya kan yang ngatur. Dari kampung masuk jadi Dewan Ekonomi. Kenapa tidak? Dia qualified kok. Jadi yang nanti bikin apa namanya ini government technology, ya si Aldo. Dia nangis. Saya masuk, ya kau ikut rapat tempat saya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kompak, banyak yang kita bisa buat. LRT yang tidak jalan, kita bikin jalan. Tidak ada susah, karena tempat saya anak-anak muda itu, mereka saya minta hitung. Audit, hitung. Dan bisa. Kita membangun ekosistem Bapak Ibu sekalian, yang sehingga kita bukan hanya downstreaming, hilirisasi itu saja, tapi membangun ekosistem bagaimana lithium baterai itu kita buat. Ada perkusor, katot, semua. Itu sekarang sudah jalan. Nggak ada yang bisa stop kita sekarang. Dan saya bilang Presiden Prabowo, nobody can stop us. Jadi inefisiensi tadi, dia hitung dari hasil BPKP, itu kira-kira mungkin ya dapat berapa puluh miliar dolar. Katakan itu setengah kita bisa selamatkan ke depan ini dengan digitalisasi, itu pertumbuhan kita 5% sekarang mudah untuk kita tambah 2% dalam 5 tahun ke depan. Dan itu saya kira akan bawa kemakmuran, karena dengan e-katalognya, dengan government teknologi yang akan kita luncurkan dalam beberapa waktu ke depan, dengan Simbara, batubara, Simbara, itu semua digitalize, itu kita menghemat sampai 40%. Dan Anda bisa bayangkan budget sebesar itu kita hemat. Sekarang banyak lagi dengan perubahan, dan Presiden kemarin di Sentul bilang, kalau perlu saya bikin perpu, saya bikin perpu, kalau saya perlu bikin dekret, saya bikin dekret. Jadi saya bilang, Pak Presiden, you have to move now. Anda nggak bisa mundur, karena ini sudah jalan, dan tidak ada alasan kita nggak bisa. Saya nanti diundang di Singapura tanggal 12 untuk bicara di Straits Times Forum. Saya beritahu Presiden, saya bilang, Bapak setuju nggak kalau saya cerita semua apa yang kita buat ini? Cerita aja Bang. Saya bilang, then the consequences ini you have to do it Pak, saya bilang. Nggak bisa kita main-main lagi. Dia bilang, tangkap aja. Jadi beliau akan keras, tapi kita mau semua terukur, dan saya juga sampaikan, Pak, nggak usah lama-lama di penjara. Tapi yang paling penting setelah penjara, orang ini tidak boleh punya paspor 30 tahun misalnya, dia tidak boleh naik mobil pribadi, dan seterusnya. Jadi yang hukuman-hukuman yang sifatnya hukuman sosial, yang membuat orang ini tidak supaya kapok. Jadi tidak boleh lagi dia punya hak politik.
kalau dia nanti masuk di penjara korupsi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya melihat Indonesia ini punya masa depan yang luar biasa hebat. Nah kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, itu betul ya apa yang baru saja kita dengarkan, satu ulasan yang luar biasa disampaikan oleh Pak Luhut terkait dengan bagaimana gereja ya, bagaimana umat Kristen di era digitalisasi ini bisa beradaptasi, terutama dalam rangka mengembangkan kegiatan pelayanan dan juga ya mendidik umat Kristen di era digital yang luar biasa majunya hari-hari ini. Oleh karenanya mari kita melihat beberapa informasi pembanding terkait dengan juga upaya-upaya gereja selama ini dalam rangka beradaptasi terkait dengan perkembangan teknologi yang ada. Misalnya, di sini dikatakan bahwa gereja dituntut beradaptasi dengan teknologi di era digital. Bagaimana tidak kawan-kawan, kita semua sekarang ini, kalau dulu ya kita bisa mendengarkan khotbah itu terbatasnya di gereja saja, ataupun misalnya hanya bisa melalui radio, tetapi sekarang kita bahkan bisa mendengarkan firman Tuhan di media sosial seperti di YouTube ini, ataupun di media-media yang lain yang bisa dipakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan beberapa bulan yang lalu, ya kalau biasanya kita beribadah itu adalah dilaksanakan di gereja, tetapi ternyata sekarang sudah bisa ibadah secara online. Nah, ini adalah contoh-contoh perkembangan teknologi yang kemudian ikut mempengaruhi aktivitas bahkan dalam hal kegiatan peribadatan. Dan tentu saja tujuan semuanya adalah untuk mempermudah ya, bukan untuk membuat kita semakin menjauh dengan Tuhan, tetapi untuk mempermudah kita sebenarnya semakin dekat dengan Tuhan. Jadi bagi saudara-saudara ya, bagi sahabat-sahabat yang kemudian misalnya mengalami hambatan untuk langsung datang ke gereja, ya kemudian bisa menonton, ataupun misalnya ya dalam beberapa gereja itu menerapkan sistem ibadah online, tetapi harapannya memang bukan kemudian membuat ya sudah nggak usah lagi menghadiri persekutuan secara langsung, tetapi ini digunakan untuk mempermudah kalau misalnya tidak lagi memungkinkan mengikuti kegiatan peribadatan secara langsung. Nah, ini beberapa contoh pemanfaatan teknologi yang selama ini berkembang dengan begitu luar biasa, dan ini luar biasa juga dari pihak gereja ya. Memang belum semua gereja kawan-kawan menerapkan dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada ini secara baik karena keterbatasan sumber daya yang ada. Misalnya saja kalau kita tinggal di daerah ya, saya ini tinggal di daerah kawan-kawan semua, di gereja tempat saya beribadah, di gereja tempat saya bergabung itu belum bisa menerapkan metode ataupun cara beribadah secara online karena keterbatasan sumber daya, dan juga karena situasinya memang di sini lebih baik dilaksanakan secara onsite, ataupun kemudian jemaatnya langsung hadir di tempat peribadatan. Tetapi satu hal yang tadi disampaikan oleh Pak Luhut adalah agar orang-orang Kristen ini ya, terlepas dari beliau berbicara dalam satu konteks di sini, yaitu kan dalam rangka memilih Eporus HKBP, tetapi ada satu pesan yang saya lihat adalah bersifat universal dari apa yang dipaparkan oleh beliau, adalah mengenai orang Kristen itu harus bisa menjadi garam dan terang dan berdampak terhadap sekitarnya, bahkan berdampak bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Nah, ini yang kemudian sudah dilakukan oleh Pak Luhut ya. Saya pikir beliau ini sudah memberikan dampak yang baik terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita lihat saja ketika di zamannya Pak Jokowi ya memimpin selama 2 periode, dan kita lihat ya Pak Luhut ini punya posisi yang strategis luar biasa dalam kabinetnya Pak Jokowi. Bahkan ya bukan hanya sekedar sebagai menteri, beliau bisa dianggap ya, kalau kita perhatikan dalam beberapa ulasan, beliau ini menjadi sosok yang dipercaya oleh Bapak Presiden Jokowi ketika ada hal-hal yang urgent, hal-hal yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Beliau sering sekali diberikan mandat, diberikan tugas untuk mengerjakannya. Nah, tidak hanya berhenti di zamannya Pak Jokowi, Pak Luhut ini juga di era kepemimpinan ya Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI dan Wapres Gibran, itu juga luar biasa, lagi-lagi mendapatkan posisi yang strategis, yang mana beliau diberikan ya posisi sebagai penasihat presiden ya dalam hal digitalisasi, ekonomi digital, dan kemudian juga sekaligus beliau menjadi ketua Dewan Ekonomi Nasional. Jadi beliau ini menempati posisi-posisi yang sangat strategis dalam pemerintahan. Jadi Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Luhut Panjaitan. Bagaimana pesan-pesan pentingnya di dalam gereja dan juga khususnya bagi orang Batak. Beliau menghimbau supaya kita itu menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Nah, kita melihat bagaimana seorang Pak Luhut ini juga sudah melakukan tugasnya dengan baik. Bagaimana dalam pemerintahan di zaman Bapak Joko Widodo, bagaimana beliau juga menjadi orang penting dan juga kepercayaan dari Bapak Joko Widodo. Dan bukan hanya sampai di situ, tetapi juga di zaman pemerintahan Bapak Prabowo Gibran,
beliau juga ditunjuk menjadi penasihat presiden. Dan sangat luar biasa ya, orang ini dipercayakan tugas yang besar, tugas yang luar biasa ini. Kenapa? Karena karena beliau adalah orang yang jujur, orang yang tegas dan bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Nah, begitu juga dengan kita, khususnya orang-orang Kristen dan juga anak-anak muda khususnya. Mari kita di tengah-tengah dunia ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita bisa diandalkan, bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat, bisa menjadi garam. Mari kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, sehingga di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita bisa dipakai ya, berguna bagi bangsa ini, berguna bagi negara ini, lewat kerja keras kita, lewat kejujuran kita, lewat kebaikan-kebaikan yang telah kita tunjukkan dan kita lakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin ada di antara kita tidak bisa mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh pastor, seperti katakan penginjilan. Ya, memang penginjilan ini adalah tugas setiap orang-orang Kristen yang percaya. Tapi di samping itu ada lagi hal yang bisa kita kerjakan. Setidaknya kita bisa berbuat baik. Setidaknya kita bisa menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia. Nah, itu ya. Dan yang kedua, kita juga bisa menjadi pekerja-pekerja yang jujur, ya, pekerja-pekerja yang dapat dipercaya, tidak korupsi. Nah, ini juga adalah salah satu yang menunjukkan bahwa kita ini menjadi berkat, menjadi garam di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Mari, Bapak Luhut sudah menghimbau, mari kita berperan sebagai anak-anak Tuhan, berperan sebagai anak-anak muda, dan juga sebagai orang-orang Batak, khususnya beliau himbau ya, supaya kita juga bekerja sama di Indonesia ini. Kita ya, saatnya kita dipakai. Ini saatnya kita bekerja sama untuk membangun Indonesia menuju kepada masa depan, menuju kepada kesuksesan. Beliau mengatakan tadi bahwa Indonesia ini sungguh, saya melihat masa depannya sungguh sangat jelas katanya ya. Mari kita ambil kesempatan yang ada ini. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberkati kita dan memberikan bagi kita pelajaran penting. Tuhan memberkati kita. Shalom.